Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Pagi hari ini saya ajak kita membaca dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Apakah yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling dengan mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Ada hal yang patut kita perhatikan di sini, yaitu bukan soal mujizat yang terjadi atas anak yang dirasuk roh bisu, tapi ada hal yang menjadi perhatian Yesus, yaitu ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Hal ini harus menjadi perhatian saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita seringkali lupa bahwa kita ini orang percaya. Kita seringkali tidak memperhatikan posisi orang percaya. Alkitab dengan jelas katakan bahwa
Paulus berkata, aku dapat menanggung segala sesuatu, cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu dalam Filipi 4 ayat 13. Dengan kata lain, dengan pertolongan Tuhan, kita dapat tiba di puncak mana saja. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mencapai prestasi dalam bentuk apa saja. Karena itu, Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau dapat. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Jadi dengan kata lain, buat orang percaya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada puncak yang tidak bisa dicapai oleh orang percaya. Dengan pernyataan Rasul Paulus Filipi pasal 4 ayat 13, atas pertolongan Tuhan, semua puncak kita akan capai. Semua tempat yang namanya berhasil kita dapat raih dengan pertolongan Tuhan. Sebab itu Paulus katakan, dengan Tuhan aku cakap menanggungnya. Dengan Tuhan aku dapat menghadapi semuanya. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa untuk orang percaya tidak ada yang mustahil. Buat kita yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus ingat, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka mampu melakukannya. Kenapa kita ikut pertandingan? Karena kita percaya kita bisa menang. Kalau kita mau ikut pertandingan dan kita tahu kita tidak punya peluang dan tidak mungkin menang, lebih baik tidak usah ikut pertandingan. Tetapi orang yang mengikuti pertandingan adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka akan dapat melakukan pertandingan ini dengan baik. Nah, itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa buat orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab itu kita harus berani menghadapinya. Jangan menghindar, tapi kita hadapi semua itu, karena bagi orang-orang yang menang adalah orang yang percaya bahwa mereka mampu melakukan pertandingan itu. Sebab itu kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, jangan lupa firman Tuhan katakan, untuk orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan hal inilah yang kita perlu perhatikan, bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, kita jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita dapat menghadapi semuanya. Sebab itu jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena dalam dunia yang nyata, setiap hal yang berharga, setiap barang yang berharga, untuk mendapatkannya kita perlu waktu yang lama untuk bisa membelinya. Tidak mudah membeli barang-barang yang mahal. Tidak mudah mendapatkan hal-hal yang mulia tanpa menghabiskan waktu yang panjang. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Walaupun sekarang kita menghadapi pergumulan dan kita belum bisa mengatasinya, jangan berhenti. Karena satu saat Allah ingatkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Jadi, orang-orang yang percaya adalah mereka yang akan ada di dalam pertandingan dan siap untuk menang. Karena kalau Anda tidak percaya, jangan ikut pertandingan. Tidak ada guna Anda ikut pertandingan kalau Anda tidak percaya bahwa Anda bisa punya peluang untuk menang. Kita bukan main home pimpa. Tidak, tapi kita punya keyakinan. Sebab itu Paulus katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab itu mari, hari ini tentunya ada pergumulan. Hari ini tentunya ada masalah. Hari ini tentunya ada rintangan. Tapi jangan berhenti percaya kepada Tuhan,
karena Engkau punya peluang untuk tiba di puncak pada hari ini. Engkau punya kesempatan untuk mencapai puncak tertinggi hari ini di dalam menyelesaikan masalah, pergumulan, dan tantangan yang Engkau hadapi. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena Engkau berjanji bagi kami, bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil bagi mereka. Sebab itu Bapa, kami ini percaya kepadamu. Karena Engkau telah membuktikan bahwa dosa kami sudah ditebus. Engkau telah membuktikan bahwa kami sudah dibayar dengan darah yang mahal untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Sebab itu Bapa, tolong kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya sadar diri bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi orang percaya, yaitu perkara-perkara yang besar. Sebab itu kami percaya hari ini kami punya peluang, kami punya kesempatan, kami punya waktu untuk berada di puncak keberhasilan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah kami ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang percaya. Sebab itu bagi yang akan pergi ke tempat pekerjaan, tempat berbisnis, maupun yang akan pergi sekolah ataupun kuliah, dan juga yang akan tinggal di rumah, Bapa, tolong kami, supaya kami ingat bahwa kami orang percaya. Dan untuk orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab itu untuk orang yang percaya, hari ini ada puncak kemenangan buat kami. Hari ini kami akan cakap menanggung segala sesuatu di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji-janji firman-Mu bagi kami sepanjang hari ini, sehingga di dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu, di mana umumnya Jemaat Pelwap Bethesda mengadakan kebaktian pada jam 4 sore, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita.